Baik, soal pertama. Dalam sejarahnya, Nahdlatul Ulama memiliki sejarah yang panjang. Nahdlatul Ulama sendiri didirikan pada jadi organisasi Nahdlatul Ulama itu awal pertama kali didirikan yaitu tepatnya pada tanggal 31 Januari 1926. Soal berikutnya, salah satu inti dibentuknya organisasi Nahdlatul Ulama adalah jadi ada beberapa inti kenapa dibentuknya organisasi Nahdlatul Ulama. Di antara inti daripada dibentuknya organisasi tersebut itu adalah memelihara paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Soal berikutnya, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah merupakan salah satu ulama yang menjadi motor penggerak berdirinya Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Abdullah Wahab Hasbullah sendiri didirikan awal kepengurusan Nahdlatul Ulama, di mana pernah menjabat sebagai jadi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu sendiri pada masa keorganisasian Nahdlatul Ulama, di masa-masa pertama itu beliau pernah menjawab sebagai khotib atau sekretaris. Selanjutnya, Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai founding father Nahdlatul Ulama pada tahun 1964 pernah dianugerahi gelar oleh Presiden sebagai Jadi Kiai Haji Hashim Asy'ari ini pada 1964 pernah mendapatkan gelar dari Bapak Presiden Republik Indonesia berupa Founding Father, di mana Founding Father ini artinya adalah sebagai pendiri Nahdlatul Ulama atau pahlawan nasional. Soal selanjutnya, kegiatan membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf oleh para penghafal Al-Quran yang kemudian disimak oleh para hadirin dengan melihat mushaf. Jadi maksudnya adalah ketika kita membaca Al-Quran tanpa melihat teks ataupun Al-Quran, maka hal ini disebut dengan kegiatan apa? Jadi hal tersebut adalah disebut dengan kegiatan semaan. Semaan itu sendiri adalah tradisi membaca, menyimak, dan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Itu bahasa semaan. Kemudian dari bahasa lainnya adalah seringkali disebut oleh para santri atau santriwati, biasanya mereka menyebutkan dengan murojaah. Selanjutnya, kegiatan membaca lafaz-lafaz tertentu untuk mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai salah satu tradisi warga Nahdlatul Ulama, dikenal sebagai Jadi dalam hal ini ketika kita membaca lafaz-lafaz tertentu sebagai salah satu bentuk atau tradisi dari warga Nahdlatul Ulama, biasanya hal ini disebut dengan kegiatan sebagai wirid ataupun zikir. Untuk soal selanjutnya, di kalangan Nahdlatul Ulama, istilah untuk proses mengambil hukum sendiri dari Al-Quran dan Al-Hadis disebut dengan
Jadi Nahdlatul Ulama dalam mengambil suatu hukum atau yang mana hukum tersebut bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis itu, ini dinamakan dengan istilah ijtihad, di mana ijtihad itu sendiri contohnya adalah para ulama melakukan ijtihad ketika dalam proses penentuan satu Ramadan dan juga satu Syawal. Dan hal ini dilakukan oleh para ulama itu setiap setahunnya sekali. Jadi ulama itu akan menentukan awal masuknya bulan Ramadan atau awal masuknya satu Syawal. Nah, ini yang dinamakan atau disebut dengan ijtihad para ulama. Dan tentunya berkaitan dengan sumber hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis. Soal berikutnya, Imam Al-Ghazali merupakan salah satu imam yang dianut oleh kalangan Nahdlatul Ulama, khususnya dalam bidang baik. Imam Al-Ghazali sendiri adalah seorang tokoh ulama terbesar di dunia. Bahkan di kalangan Nahdlatul Ulama, Imam Al-Ghazali itu dianut sebagai kalangan ulama tasawuf. Soal berikutnya, Wali Songo merupakan salah satu cikal bakal Islam di Indonesia. Salah satu dari Wali Songo tersebut adalah Raden Umar Said yang memiliki gelar. Baik, jadi salah satu Wali Songo yang bernama Raden Umar Said ini adalah gelarnya Sunan Muria. Sedangkan untuk Sunan Bonang itu nama aslinya adalah Raden Makdum Ibrahim. Kemudian yang Sunan Ampel itu nama aslinya adalah Raden Rahmat. Sedangkan Sunan Gunung Jati nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Baik, untuk soal selanjutnya, sebutkan nama-nama Wali Songo. Baik, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa nama-nama Wali Songo itu yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim, 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat, 3. Sunan Giri atau Raden Paku, 4. Sunan Kudus atau Ja'far Shiddiq. Kemudian 5. Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim. 6. Sunan Derajat atau Syarifuddin Hashim. 7. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Kemudian 8. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said. Dan 9. Sunan Muria atau Raden Prawoto. Soal selanjutnya, sebutkan tokoh-tokoh penyebar Islam di Nusa Tenggara. Baik, untuk tokoh penyebaran Islam di Nusa Tenggara itu seperti Sunan Prapen, Habib Hussein bin Umar, dan Habib Abdullah Abbas. Kemudian Syarif Abdurrahman Al-Godri dan Syekh Abdurrahman. Kemudian Pangeran Suryo Mataram. Kemudian yang B, tokoh penyebaran Islam di Kalimantan. Baik, kalau Kalimantan itu seperti Tuan Tunggang dan Datuk Ribandang. Kemudian penyebaran Islam di Sulawesi itu seperti Maulana Hussein, yaitu di Ternate. Kemudian Syekh Mansur ada di Tidore, dan Khatib Sulung
kemudian Datuk Ripatimang, yaitu di Goa, kemudian Sayyid Zaun Al-Aledrus dan Syarif Ali, yaitu di Bugis. Soal selanjutnya, salinlah kembali doa di bawah ini dan berilah harokatnya. Baik, jadi kalian diminta untuk menyalin kembali doa tersebut, di mana doa tersebut merupakan doa ketika dibaca setelah mendengarkan suara azan. Yang mana kurang lebih doanya berbunyi, Allahumma rabba hadihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilah wal fadilah wasyarafa wa darajata aliyah rafi'a wa ba'ithul mahqamal mahmuda wa'adta innaka la tuhliful mi'ad. Soal selanjutnya, Nahdlatul Ulama memiliki tradisi berupa wiridan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan wiridan hendaknya dibaca secara baik. Jadi, wiridan atau zikir itu sendiri biasa kita lakukan sebagai warga Nahdlatul Ulama, terlebih lagi adalah ketika kita setelah selesai melaksanakan sholat fardu. Nah, adapun kegiatan ini biasanya warga Nahdlatul Ulama itu mengerjakannya adalah secara bersama-sama atau secara berjamaah. Soal selanjutnya, jelaskan faham keislaman yang berkembang di Indonesia. Baik, jadi faham keislaman yang berkembang di Indonesia sejak awal dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disebut juga dengan Sunni, yang menonjolkan aspek-aspek sufistik dan bermazhab kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Soal berikutnya, apa yang kamu ketahui tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Baik, jawabannya adalah secara harfiah Ahlus Sunnah wal Jamaah berasal dari 3 kata. Yang pertama adalah ahlu. Ahlu ini bermakna keluarga atau golongan atau pengikut. Yang kedua adalah as-sunnah. As-sunnah ini bermakna segala sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan dan juga diamalkan. Kemudian yang ketiga adalah jamaah. Jamaah ini mempunyai arti atau maksud yaitu para sahabat. Jadi apa yang disepakati oleh para sahabat pada masa Khulafa'ur Rasyidin. Sehingga yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah golongan yang mengikuti ajaran Islam seperti yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Baik, soal selanjutnya, pimpinan wilayah atau PW merupakan kepengurusan Nahdlatul Ulama di tingkat provinsi, yang tentunya memiliki kota yang dijadikan sebagai pusat. Pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur sendiri berpusat pada kota. Baik, jadi pimpinan ulama yang ada di Jawa Timur itu berpusat pada kota Surabaya. Soal berikutnya, Nahdlatul Ulama memiliki tingkatan kepengurusan, mulai dari tingkatan dusun hingga tingkatan nasional.
Sebutan kepengurusan Nahdlatul Ulama di tingkat kecamatan Mojowarno adalah baik. Jadi di tingkat kecamatan Mojowarno itu sebutan kepengurusannya adalah MWC NU Mojowarno atau Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Soal berikutnya, ketika membaca sholawat tertentu, hendaknya dilakukan dengan berdiri. Proses berdiri di tengah pembacaan sholawat dikenal dengan istilah. Baik, jadi ketika kita membaca sholawat, kemudian dilakukan secara berdiri itu biasanya ada ketika kita mengadakan acara maulid. Dan proses ini adalah dinamakan atau disebut dengan mahalul qiyam. Demikianlah latihan soal-soal atau prediksi PTS di semester genap. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua dan mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Kemudian, bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, silakan bisa mengklik tombol subscribe atau like dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya karena semua ini adalah gratis, baik itu kalian menekan subscribe, lonceng ataupun like. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.